Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan bahas terkait pembuatan garam kompleks dan garam rangkap. Tahukah Anda, dalam kimia anorganik, kita mengenal yang namanya kimia zat padat. Kimia zat padat ini dapat kita bedakan menjadi zat padat kristal, atau kita kenal dengan monokristal, kemudian polikristalin, dan amorfos. Ketiga struktur kimia zat padat tersebut kita bedakan berdasarkan keterulangan sistem unit selnya, dengan monokristalin dengan unit sel yang lebih teratur. Secara spesifik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait perbedaan garam kompleks dan garam rangkap. Apakah yang dimaksud dengan garam kompleks? Garam kompleks atau kita kenal dengan senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk dari ion logam yang berikatan dengan ligan secara kovalen koordinasi. Pada senyawa kompleks, ion logam-logam transisi membentuk kompleks koordinasi dalam larutan atau dalam zat padat terdiri dari ion logam yang dikelilingi oleh kelompok anion, atau kita kenal dengan ligan. Sedangkan, apakah yang dimaksud dengan garam rangkap? Garam rangkap pada dasarnya memiliki struktur molekul yang lebih panjang dibandingkan dengan struktur garam kompleks. Garam ini terbentuk melalui proses kristalisasi dari campuran garam-garam tertentu. Sekarang kita lihat bagaimanakah perbedaan struktur dari garam kompleks dan garam rangkap. Pada garam kompleks, struktur terdiri dari ikatan koordinasi antara ion pusat logam dengan ligan. Sedangkan pada garam rangkap tidak terjadi interaksi antara kation dan anion, sehingga mereka akan larut ketika dilarutkan di dalam air. Berikut adalah prosedur pembuatan dari garam kompleks. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian, siapkan serbuk tembaga sulfat pentahidrat yang akan kita larutkan dalam larutan amonia. Proses ini akan membentuk larutan biru tua seperti yang ditunjukkan pada video. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan senyawa kompleks telah terbentuk secara sempurna. Coba kita bandingkan dengan larutan yang tidak kita tambahkan amonia. Jelas terlihat bahwa terjadi perbedaan warna antara larutan tembaga sulfat murni dengan tembaga sulfat dalam larutan amonia. Langkah selanjutnya adalah kita pakatkan larutan tersebut untuk memperoleh kristal garam kompleks, yaitu dengan cara memanaskan larutan tersebut secara perlahan hingga terbentuk suatu kristal. Hasil akhir dari percobaan ini adalah akan terbentuknya suatu kristal kompleks seperti yang ditunjukkan seperti dalam video. Selanjutnya, kita akan pelajari terkait proses pembuatan garam rangkap. Tahapannya sama. Pertama, siapkan garam-garam yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan garam rangkap. Kemudian, campurkan antara kedua garam tersebut, yaitu tembaga sulfat pentahidrat dengan amonium sulfat. Tambahkan larutan air hingga garam-garam tersebut larut secara sempurna. Kita dapat melihat bahwa larutan tidak terjadi proses perubahan warna seperti yang terjadi pada pembuatan senyawa kompleks. Hal ini menandakan bahwa garam rangkap sangat berbeda jauh dengan senyawa kompleks. Pada garam rangkap, kedua garam akan saling bersatu dan saling melarutkan, namun tidak membentuk suatu sistem koordinasi baru seperti pada senyawa kompleks. Hal inilah yang menyebabkan mengapa
Warna larutan tidak jauh berbeda dengan larutan standar, yaitu larutan tembaga sulfat pentahidrat. Larutan tersebut kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 1 malam untuk proses pemekatan. Hasil proses pemekatan akan menunjukkan warna larutan yang jauh lebih gelap. Kemudian, hasilnya tersebut kita akan peroleh kristal rangkap di akhir percobaan, seperti yang ditunjukkan pada video tersebut. Sekian video pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video-video selanjutnya.